Oke, kita akan memulai untuk pertemuan kali ini Bapak-bapak sekalian. Sebenarnya ini materi untuk ini sih Pak, program kelas analis petani saham yang pernah kami adakan dulu. Jadi saya pertama kali go public itu tahun 2020 Pak, 2020 akhir itu saya go public karena tapi saya masih belum berani untuk terjun ke masyarakat Pak, karena waktu itu saya baru pertama kali punya lisensi OJK. Makanya saya berkewajiban untuk memberikan edukasi juga Pak. Nah di situ saya baru mulai, terus kemudian saya buat kelas analis. Saya rekam Pak untuk videonya ini. Oke. Saya buat kelas analis. Nah di si kelas analis ini sebenarnya ada 10 mata kuliah Pak. Ada 10 mata kuliah, hanya saja dari teman-teman peserta kelas analis itu yang bisa bertahan cuma sampai 2 mata kuliah saja, itu pun belum lulus di 2 mata kuliah itu. Jadi memang kalau kita membicarakan analisis itu sebenarnya lebih mendalam sih Pak untuk topik pembahasannya, karena kalau kita membicarakan analisa itu nggak ada habisnya Pak. Ada banyak aliran analisa, metode analisa. Nah, tapi dalam kita trading nanti akan saya bagikan beberapa metode-metode analisa yang menurut saya sederhana tapi sangat bermanfaat Pak. Jadi bisa langsung diaplikasikan oleh teman-teman atau bapak-bapak yang masih pemula atau yang baru terjun di pasar modal. Seperti itu. Oke, saya mulai untuk materi kali ini. Kita akan membahas terkait finding classic support and resistance areas. Jadi dalam mencari ini ya Pak, dalam mencari harga di pasar, kita akan menemukan banyak zona ketidakseimbangan antara supply dan demand. Nah, ketika terjadi zona ketidakseimbangan antara supply and demand, itu biasanya terjadi pergerakan ekstrim Pak di zona-zona tersebut. Jadi harga itu bergerak naik atau turun. Nah, itu biasanya di zona ketidakseimbangan. Tapi ketika dia sudah masuk di zona keseimbangan, itu biasanya dia akan berkonsolidasi. Nah, kita kenal di pasar modal itu kita kenal sebagai sideways Pak. Sideways, jadi harganya nggak bergerak kemana-mana, cuma diem di situ aja. Nah, itu namanya zona keseimbangan Pak. Atau kalau katanya Pak Fir itu harga equilibrium price. Nah, itu harga keseimbangan Pak. Jadi market itu akan selalu mencari harga keseimbangannya Pak. Seperti itu. Biasanya di area-area tersebut itu memiliki likuiditas yang tinggi Pak. Karena di situ ada pertukaran antara penjual dan pembeli. Nah, tinggal kita lihat nanti di area tersebut yang dominan adalah pembeli atau penjual. Kalau dominan penjual, dia akan melanjutkan penurunan atau dari naik kemudian dia turun koreksi. Kalau dia yang mendominasi adalah pembeli, bisa jadi dia dari naik, dia konsolidasi di situ kemudian dia melanjutkan kenaikannya, atau bisa juga dia dari turun berkonsolidasi di area tersebut kemudian dia melanjutkan kenaikannya. Nah, ini kita akan melihat contohnya seperti ini Pak. Nah, ini kita bisa melihat contohnya. Jadi atas ini adalah supply area. Supply area ini biasanya lebih banyak orang menjual Pak di situ. Bisa lebih banyak orang menjual. Tapi kalau di demand area ini biasanya area bawah Pak. Biasanya lebih kuat pembelinya daripada penjualnya. Itu. Nah, biasanya kalau saya pribadi memanfaatkan, saya lebih senang membeli di demand area. Kalaupun di supply area biasanya saya membeli pada waktu buyer itu lebih kuat volumenya. Kekuatannya buyer lebih kuat daripada seller Pak, seperti itu. Nah, kita bisa memanfaatkan ini untuk trading. Nah, misal kita trading beli di demand area seperti ini, terus kita jual di supply area, ini sudah cuannya berapa Pak? Udah banyak ini. Lumayan. Nah, makanya enaknya swing itu seperti itu Pak. Cuman kelemahan swing itu satu Pak. Bapak harus sabar menunggu, karena swing itu trader semi investor. Bisa saya katakan seperti itu, karena kita bisa hold satu saham itu minimal 4 minggu sampai di bawah 1 tahun Pak. Maksimal itu 1 tahun biasanya kalau untuk swing. Kalau sudah 1 tahun itu biasanya sudah berganti tren kalau untuk swing.
trennya udah berubah seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menentukan supply and demand area ini? Yang pertama itu Bapak bisa menggunakan support dan resisten sebagai penentuan area. Nah, nanti kita juga sambil belajar terkait support resisten itu gimana sih cara penentuannya. Kemudian yang kedua kita bisa cari area yang telah banyak teruji sebagai support atau resisten. Kemudian kita gabungkan garis-garis support atau resisten yang berdekatan sehingga membentuk sebuah area atau base. Nah, kalau kita lihat di contoh ini tadi kan, nah ini kita bisa lihat Pak, di sini ada resisten, di sini ada support. Ini kita gabung jadi satu menjadi sebuah area. Nah, ini yang kita sebut sebagai demand area Pak. Nah, kebanyakan dari kita kalau sudah nyentuh nyentuh resisten kan kita langsung jual ya Pak. Nah, ini sebenarnya kurang bijak sih Pak kalau menurut saya. Kalau kita niat swing harusnya kita bisa hold lebih lama lagi kalau marketnya mendukung seperti itu. Jadi kita harus tahu membedakan resisten biasa, support biasa dengan resisten dan support yang sering teruji atau kita sebut sebagai demand area. Nah, kemudian yang ketiga kita bisa supply area itu bisa terbentuk dari sulitnya harga yang menembus area tersebut dan kemudian kembali memantul ke bawah. Jadi misal di area sini ya Pak, di area supply ini harga kan sulit untuk menembus ke atas ini ya Pak. Nah, ketika dia sulit menembus ke atas biasanya dia lanjut ke bawah lagi Pak. Turun lagi, dia menguji lagi, gagal lagi turun, naik lagi, turun lagi menguji dan dia nggak kuat menguji langsung turun ke bawah. Jadi seperti itu Pak. Nah, kemudian kalau demand area itu di mana harga lebih banyak bereaksi untuk memantul ke atas Pak. Jadi kalau terkena demand area ini dia pasti akan memantul ke atas. Seperti itu. Kemungkinan besar berpeluang seperti itu. Nah, itu juga terjadi di bull Pak. Jadi nanti kalau kita melihat studi kasus bull kita bisa lihat bahwa bull itu kemarin waktu kenaikannya tinggi dia berada di demand area. Seperti itu. Nah, ini adalah contohnya dari BBRI. Saya ambil 30 Januari 2021. Nah, ini bisa kita lihat Pak ya. Dari demand area ada supply area. Nah, ketika harga di demand area biasanya harga nggak kemana-mana Pak kalau masuk sini. Nah, tapi sekali dia bisa menembus ini ke atas, terus dia turun ke bawah mantul, ke atas lagi, kemudian dia berusaha untuk mantul lagi. Nah, biasanya di area sini kalau dia sudah nggak masuk demand area lagi, ini biasanya dia akan kecenderungan pembelinya itu lebih banyak Pak daripada penjual. Nah, ini biasanya lanjut naik sampai di mana harganya menyentuh supply area Pak. Kalau sudah di supply area biasanya dia turun. Nah, supply area ini saya dapat dari mana Pak? Supply area ini saya dapat dari harga sebelumnya Pak. Jadi saya sudah menarik harga di belakang harga sebelumnya. Nah, ini bisa saya jadikan patokan. Nah, kalau kita lihat misal ini sudah terjadi ya Pak, ini sudah terjadi, kemudian harga turun. Nah, saya biasanya akan menyiapkan pembelian di area sini Pak, di demand area sini. Jadi saya akan membeli di sini, nyicil di sini, nyicil di sini. Nah, ketika ini sudah saya cicil, biasanya saya hold, saya tahan selama dia nggak menyentuh stop loss, saya tahan Pak. Nah, kalau ini bisa kuat memantul, bisa tembus ke atasnya demand area, ini biasanya lanjut naik lagi. Targetnya mana? Target terdekat adalah supply area sebelumnya di sini. Nah, ketika dia masuk sini kan langsung turun Pak. Nah, ini sama kan, dia langsung turun ke bawah. Jadi cara kerjanya seperti itu Pak, supply and demand area. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika breakout di supply atau demand area? Yang pertama, ketika berada di supply area, jika harga tidak bereaksi untuk memantul ke bawah dan berhasil breakout supply area, maka harga akan melanjutkan kenaikan lebih tinggi menuju supply area selanjutnya atau membentuk supply area yang baru. Nah, kemudian yang kedua, ketika berada di demand area dan harga itu tidak bereaksi untuk memantul ke atas sehingga terjadi breakout demand area, maka harga akan melanjutkan penurunan menuju demand area selanjutnya atau membentuk demand area baru. Nah, makanya kenapa saya sering masang ini ya Pak, masang cut loss itu di bawah area reversal. Nah, sebenarnya area reversal itu adalah area dasar dari demand area Pak. Kalau Bapak lihat di PDF saya yang sering saya bagikan setiap minggu, nah itu kan ada area beli, area cicil beli, terus ada area reversal.
Biasanya area reversal itu area terakhir di mana harga bisa memantul. Ketika harga tembus di situ berarti terindikasi harganya melanjutkan penurunan Pak, berubah tren dari naik menjadi turun. Nah itu yang kita hindari. Seperti itu Pak. Nah ini bisa kita lihat dari sini Pak. Nah ketika harga di supply area sini, ini dia kan gagal breakout ya Pak, gagal menembus. Nah makanya dia kembali turun lagi. Terus dia coba naik lagi, di bawah sini juga ada supply area, demand area. Nah, dia di demand area sini berhasil naik menembus. Kemudian dia naik di sini. Naik di sini dia berusaha untuk konsolidasi di sini. Nah, kemudian dia berhasil menembus satu kali, dia menguji lagi satu kali, menembus, dia menguji lagi, baru yang kedua naik, Pak. Naik ke supply area. Setelah itu, setelah kena supply area, dia turun ke bawah lagi, Pak. Kita beli lagi di demand area. Jadi strateginya seperti itu Pak. Kalau kita menggunakan demand area. Kemudian kita demand area targetnya mana? Target terdekat adalah supply area sebelumnya. Itu. Jadi supply area yang sudah sudah tertembus ke atas. Nah, supply area ini berubah menjadi demand area Pak. Nah jadi supply sama demand area ini sebenarnya sifatnya dinamis ya Pak. Ketika dia bisa tertembus maka dia akan berubah. Dari awalnya demand area misal ini tertembus ke bawah, ini jadi supply area Pak. Demand areanya berubah ke bawah. Jadi seperti itu cara kerjanya. Iya. Nah ini gak perlu tugasnya Pak. Oke, jadi itu tadi untuk penjelasannya Pak. Nah kemudian kita langsung ke studi kasus. Nah studi kasus kita itu ada di bull ini Pak. Untuk bull Iya, iya. ini kita bisa lihat ya Pak. Ini kita bisa lihat ya Pak. Untuk bull kan di sini ada bull area ya Pak. Bull area itu di harga 118 sampai 116. Ini bull area. Jadi kalau dia masih di atas ini artinya dia masih sinyalnya masih bull Pak. Sinyal ini masih dianggap bull. Tapi kalau dia sudah di bawah ini menembus area support area ini, berarti dia sudah turun Pak trennya, udah nggak bull lagi, udah nggak bullish lagi. Berarti dia melanjutkan penurunan. Seperti itu. Nah ini bisa kita lihat ini ya Pak. Targetnya ini Mas. Kalau masih di area ini 116 sampai 18 ini masih ada kemungkinan naik di 124, 127 gitu Mas. Betul Pak. Nah ini harganya kan ini ya Pak di 154 ya, 154. ya Pak. Itu yang membuat saya bingung tadi. 154 kok di sini kok berubah. Nah ini Pak. Tadi muncul lengkap sih, bentar. Ya kita bisa lihat. Ini kita bisa lihat ya Pak, ini untuk full ini di area mohon maaf untuk mikrofonnya dimatikan ya Pak, biar nggak feedback suaranya Pak. Oke, jadi bull ini kan di 154 ya Pak. Nah, kalau kita lihat di bull area ini 118 sampai 116. Nah, ini kita bisa cari area 116 sampai 118. Bentar. Kita cari area 118. Kita warnai oranye. Oke, ini 118. Kemudian 116
16. Oke. Nah, untuk bull kalau dia tembus area ini, Pak. Ini dia terindikasi tren bullishnya berakhir, Pak. Jadi dia tren bullishnya di area sini. Nah, target area ini adalah area pantulan, Pak. Area pantulan idealnya dia. Kita cari 124. Kita cari 124 ya, Pak. 124. 124. Terus sama 127. 127. Oke. Nah, jadi nanti skenarionya seperti ini, Pak. Misal dia turun ya. Misal anggap saja ini dia turun. Ini kan trennya turun ya, Pak. Udah konfirmasi turun. Jadi pantulan bull ini harusnya sampai sini, Pak. Maksimal itu sampai sini targetnya, target penurunan maksimal. Nah, tapi kita harapkan dia bisa mantul di area sini, di area deket-deket sini ya, di 145 ini. Maksimal itu di sini. Tapi kalau dia sampai extend menembus ini, menembus 118, 116, artinya dia lanjut turun, Pak. Lanjut turun. Nah, support area terakhir itu di 105, 189, Pak. Kalau ini sudah jebol biasanya udah turunnya udah nggak ini, Pak. Nggak sopan lagi. Penurunannya udah ekstrim biasanya. 89 sampai 105, Pak. Nah, ini, Pak. Ini area terakhir, Pak. Ini yang kita sebut sebagai demand area, Pak. Area 105 sama 89 ini. Nah, kalau kita tarik belakang di beberapa tahun sebelumnya, nah kita bisa lihat ya, Pak. Kalau di area tersebut harga pasti memantul, Pak. Kalau itu sampai jebol, ya udah wassalam, Pak. Kayak gitu. Ntar saya kasih contohnya untuk rectangle biar kita bisa membedakan areanya, Pak. Oke. Nah, kemarin kan di area ini bull mantulnya kenceng ya, Pak, di area sini. Nah, ini udah masuk demand area, Pak. Ini kita sebut sebagai demand area. Nah, ini sesuai dengan arrow ya, Pak. Arrow-nya support area. Kalau di arrow istilahnya support area, Pak. Tapi kalau di teknikal itu disebutnya sebagai demand area, Pak. Demand area itu artinya area di mana pembeli itu lebih banyak daripada penjual, Pak. Itu area bawah biasanya. Secara psikologis market lebih banyak pembeli daripada penjual, makanya harganya kemungkinan selalu naik. Nah, kita backtest ke belakang, kita lihat beberapa tahun ke belakang ketika dia menyentuh area ini. Nah, ketika dia menyentuh area ini pasti mantul. Dia menyentuh area ini pasti mantul. Ini ya, Pak, bisa dilihat ya. Nah, ini dia pasti mantul, Pak. Mantul kemudian lanjut naik. Selalu seperti itu polanya. Nah, ini dia mantul lanjut naik. Mantul lanjut naik. Begitu, Pak. Untuk studi kasusnya dari bull. Nah, posisi kita di bull sekarang kan di ini ya, Pak. Di berapa ini tadi? 154. Nah, 154 ini kemungkinan trennya turun, Pak. 1 minggu ke depan kemungkinan trennya turun, tapi nanti kita lihat dulu trennya masih beneran turun atau sudah mulai reversal. Tapi kalau saya rasa besok kalaupun ada penurunan di area sini sih, Pak. Nah, di area sini nanti extend, mungkin kalau dia bablas turun ya
harusnya mantol di sini, Pak. Kalau dia gagal mantol nanti turun lagi ke bawahnya. Gini, Pak. Kalau kita membicarakan swing ya, Pak. Itu. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa memanfaatkan untuk day trade, Pak. Misal Bapak day trade pakai arrow ini, Bapak cari ketik Bapak ketik aja saham-saham yang lagi rame atau seperti apa, Bapak ketik, Bapak lihat. Misal yang kemarin rame itu apa ya? Antam. SDMU. SDMU. BSML. Satu-satu dulu, Pak. Satu-satu dulu, Pak. Oh, SDMU. SDMU. Oke, di SDMU ini kita bisa lihat, Pak. Ini trennya turun, Pak. Trennya turun, bear. Kita bisa baca ya, bear. Sinyal bear artinya dia trennya turun. Nah, coba kalau kita lihat di ya. Bentar. Biar nggak hilang gambar-gambarnya. Kita ketik SDMU ya, Pak. SDMU. Nah, SDMU ini walaupun dia naik, Pak, tapi dia di dekat-dekat resisten. Nah, ini perlu waspada, Pak, kalau seperti ini. Nah, ini dekat-dekat resisten. Di sini ada supply area, Pak. Nah, makanya dia langsung turun kan, Pak. Nah, ini ya. Ini ada supply area, Pak. Dia harganya langsung turun, Pak. Demand areanya di mana? Demand areanya di harga 50, Pak. Kan ini saham 50. Nah, ini demand area, Pak, di sini. Gitu, Pak. Makanya dia di sini langsung turun. Nah, ini kita lihat besok. Kalau besok dia masih kuat naik, biasanya dia akan menguji di area sini. Nah, ini bisa jadi target price, Pak, besok. Kalau dia open sama dengan low, diimbangi volume besar, target price kita di 92 ini, Pak. Biasanya setelah kena 92 turun. Kalau kena open sama dengan low, kemungkinan naik. Maksimal di 92 ini, Pak. Karena di sini kan kita tahu ada ini, Pak, resisten di sini. 92 ini ada resisten di sekitar sini. Tapi ini agak bahaya, Pak, SDMU, soalnya volumenya kecil, Pak. Saya menghindari saham-saham yang volumenya kayak gini, Pak. Kecuali saya udah kenal bandarnya ya, Pak. Udah tahu bandarnya. Terus agenda bandarnya apa? Biasanya saya berani masuk. Misal kayak BKSL. BKSL itu saya berani masuk karena saya tahu Pak Fir punya kepentingan di situ. Pak Fir punya proyek di situ. Makanya saya berani masuk walaupun volumenya gini ya, Pak. Volumenya hampir sama dengan tadi, enggak begitu rata, tapi saya berani entry. Karena tahu ada kepentingan di situ, Pak. KSL berapa, Mas? Kalau saya dapat average 51, Pak. 51. Tapi kalau untuk trading lebih baik 54, Pak. Batasan belinya. Kalau lebih dari 54 nggak berani masuk lah. Pasti turun. Lebih dari 54 biasanya lanjut naik, Pak. Kalau 54 itu area cut loss-nya, Pak. Kalau yang diajarkan Pak Fir ya, Pak. Target terdekat di 57 ini, Pak. Tapi kalau saya proyeksi di area sini sih, Pak. 57 ya, Mas. 74 ini. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Ini support resistance itu apa sama dengan gap, Mas?
hampir sama dengan gap. Prinsipnya hampir sama sih, Pak. Prinsipnya Prinsipnya hampir sama, hanya saja kalau gap itu kan kita trading berdasarkan lonjakan harga yang terlalu ekstrim ya, Pak. Nah, kalau support resisten ini biasanya muncul dari harga puncak dan harga puncak atas dan puncak bawah, Pak. Misal ini ada puncak ini ya. Nah, ini bisa kita jadikan resisten. Terus ini di sini ada puncak bawah. Paling bawah ya. Ini adalah support. Nah, kita bisa lihat dari support ini kan dia sering tersentuh, Pak. Ini juga tersentuh. Kalau tersentuh selalu mantul. Nah, ini dia tersentuh, mantulnya agak lama tapi dia mantul. Nah, itu disebut support, Pak, area support. Jadi kayak lantainya, Pak, istilahnya kalau support itu lantainya, kalau resisten itu atapnya. Jadi kalau Bapak naik melebihi atap, itu kan kemungkinannya dua, Pak. Bapak nanti terbentur atap atau Bapak membentur atap sampai jebol atapnya. Nah, itu nanti kalau atap ini jebol artinya Bapak melanjutkan ke area selanjutnya. Lanjut naik. Itu. Kalau resisten jebol berarti lanjut naik. Tapi kalau Bapak naik ke sini terus terkena atap, terbentur atap terus Bapak turun lagi. Nah, itu disebut retest, Pak, turun lagi. Kalau yang gap lonjakan ya, Mas ya. Lonjakan tiba-tiba itu. Kalau gap lonjakan tiba-tiba, Pak, ya. Gap itu ada di Antam. Nah, Antam ini ada gap ini, Pak. Ini lonjakan tiba-tiba. Jadi tahu-tahu langsung turun ke sini. Kemarin penutupan di sini. Tahu-tahu besoknya turun di sini pembukaan. Pembukaan langsung di bawah sini, Pak. Berarti ini gapnya. Nah, seperti ini, Pak. Ini berarti ada gap di sini, Pak. Ini harus ditutup gapnya ini. Ini yang disebut gap. Tapi kalau gap karena ini ya, Pak. Kalau gap karena kalau ini gap ini bukan karena harga, lonjakan harga, Pak, tapi ini karena murni reg issue, Pak. Jadi BBHI ini kan reg issue. Makanya dia membentuk gap di sini. Nah, ini gapnya sampai bawah ini, Pak. Ini gapnya karena dia reg issue. Tapi nanti pasti bisa tertutup sih, Pak. Cuman butuh waktu lama kalau kayak gini. Karena gapnya bukan gap karena volatilitas market ya, Pak, tapi karena reg issue. Itu beda lagi, beda cerita lagi kalau seperti itu. Oke, Pak, kita kembali ke ini ya, Pak, arrow lagi. Nah, kalau kita lihat bear areanya kan 54, Pak. Berarti kalau dia tembus area 54 ya dia turun lagi, Pak. Tapi kalau dia tembus ke atas 54 biasanya dia naik. SDMU. Nah, SDMU tadi bear areanya kan 54 ya, Pak. 54. Nah, kalau dia tembus 54 ini artinya dia ini, Pak, nggak bisa naik lagi, Pak. Kemungkinan naik kecil, Pak. Kalau dia di 5250 itu downside area, artinya dia area paling rendah. Area paling rendah 5 berapa tadi? 5250, Pak. Anggap aja 50. Nah, ini udah paling dasar ini, Pak. Itu. Ibaratnya ini area tidur, Pak. Jadi kalau udah masuk ke 52 50 itu biasanya sahamnya kemungkinan besar tidur. Nah, ini kan dia riwayatnya sering tidur panjang, Pak, SDMU ini. Jadi kalau saya pribadi hati-hati aja sih, Pak, kalau di saham seperti ini. Saya nggak seneng trading di saham yang volumenya kecil. Kita bisa lihat ini, Pak, di chart volumenya kecil ya, Pak. Ini. Nah, ini biasanya diisi sama spekulan, Pak.
Kalau di spekulan biasanya kurang menarik. Ini walaupun sudah mulai ada volume tapi volumenya nggak rata, Pak. Beda sama BKSL. BKSL ini walaupun volumenya kecil tapi dia masih rata, Pak, perdagangannya. Nah, ini masih lebih banyak volumenya daripada tadi. Nah, ini kalau kita lihat historisnya kan dia nggak terlalu parah separah tadi ya, Pak. Terus coba kita lihat CPRO, CPRO. Nah, CPRO ini dia sempat tidur lama, Pak, ini di 50. Berapa tahun ini? Nah, lama, Pak. Nah, tapi kalau kita lihat riwayatnya CPRO ini juga pernah tinggi juga, Pak. Rekor Tertingginya itu berapa ini? 767, Pak. 760. Tinggi ya. Iya, makanya itu. Banting sampai segitu 80-an. 50, Pak. Ini Ini di 50 lama ini. Nah, ini Dia mulai gerak lagi, Pak. Ini cukup menarik. Ini cukup menarik karena menurut saya big playernya Pak Fir ini. Supirnya, super tua. Iya, seperti Iya, super tua. Besok berarti masih ada tren naik lah. Insya Allah masih sih, Pak. Ada targetnya. Nah, ini kalau kita lihat trennya gini, Pak. Jadi kalau untuk besok target selnya 100. di area sini, Pak. 102, 102, Pak. 102 ya. Saya masih ada di 89. Ya, Pak. Iya, Pak, di hold aja enggak, Pak. Ini nanti kalau bisa tembus 102, nanti dia bisa ke 130 ini, Pak. Dia bisa bertahan di sini lama gitu, bisa ke 130, Pak. Iya, ya. Karena kemarin kenaikan diimbangi sama volume, Pak. Gitu, Pak. Iya, ya. Coba kita lihat di sini ya, Pak, CPRO-nya. Nah, ini resistennya kan 100 kan, Iya. Pak. Nah, ini Nah, ini 104, 100. Nggak jauh-jauh sama perkiraan saya tadi. Iya, Pak. Jadi kalau pakai ini ya, Pak, pakai arrow itu sebenarnya memudahkan kita, Pak. Kalau kita nggak sempat buka chart gini, nah ini kan kita buka chart harus buka satu-satu ya, Pak. Tapi kalau kita pakai arrow, ini kita bisa lebih mudah, Pak. Jadi kita bisa langsung pantau aja. Misal ada saham bagus, oke saya langsung masuk di sini, kayak gitu. Jadi Bapak nggak usah lihat chart ini satu-satu. Kalau Bapak lihat chart ini satu-satu, saya yakin pasti pusing, Pak. Kalau lihat sahamnya ada 700 saham itu pasti pusing. Makanya kalau kita pakai arrow ini lebih memudahkan kita sih, Pak, untuk melihat pergerakan harga, kemudian target harga, area belinya di mana. Nah, area beli saya sarankan itu di area support ini, Pak. Area support ini untuk area belinya, Pak. Kalau untuk area jual di resisten. Nah, kemudian yang saya sarankan lagi sinyalnya, Pak. Kalau bisa cari sinyal yang bull. Sinyal yang bull itu bullish maksudnya. Jangan cari sinyal yang bear kayak SDMU tadi ya, Pak. Itu bahaya, Pak. Kalau seperti itu. Nah, kita cari yang sinyalnya buy atau sinyalnya bull atau hold. Nah, kemudian kita juga lihat juga untuk technical trendnya ini.
Ini kekuatannya, Pak. Gambar baterai ini kekuatannya untuk mengukur kenaikannya, Pak. Jadi kenaikannya itu seberapa kuat, Pak. Seperti itu. Nah, kalau hijaunya seperti ini ya, ini artinya trennya masih kuat, Pak. Tren naiknya masih kuat. Walaupun dia sideways tapi dia masih ini ya, Pak, masih harus hold karena masih berpeluang untuk naik seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan SDMU ini udah bener-bener bear, Pak, trennya. SDMU ini bener-bener bear trennya. Jadi nah, SDMU ini udah bear. Kenapa kok saya di arrow ini dikatakan bear? Karena yang pertama dia sudah menyentuh area demand area supply area, Pak. Seperti itu. Seperti itu di sini. Makanya Trennya bear-nya tinggi, Pak. ini kan Bisa kita lihat, Pak, untuk resisten satunya di 84. Coba cari 84. Nah, tepat ya, Pak. tepat ya, Pak. Ya. Ini Sesuai. sesuai. Area Pantulannya 6670. kita coba. Kita coba. Nah, Areanya di sini, Pak. Pantulannya. Turun jauh lagi ya. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Turun lagi. Kemungkinan turun, Pak, besok, Pak. Oke, Monggo mau studi kasus yang lain lagi. Mungkin peserta yang lain, Mas, mau. Tanya, Mas. Ya, Pak. Ya, Pak, silakan, Pak. Mas mau nanya masalah support resisten itu, Mas, kalian sama demand area sama supply area ini. Ya. Kadang-kadang saya tuh agak bingung ketika membuat garis trend line, kemudian membuat Fibonacci, kemudian membuat MA. Karena saya tuh bingung menentukan support resistennya itu pakai yang mana gitu. Apakah bisa kita menggunakan support itu garis trend line atau MA atau demand area ini? Begitu juga dengan resistennya. Kadang-kadang ada yang menyampaikan bahwa MA itu bisa buat sebagai support resisten. Vibo juga bisa gitu. Nah, ketika saya menggabungkan, jadi mana yang paling tepat kita gunakan untuk support resisten gitu. Contoh tadi yang CPRO yang dibuat tadi, itu kan garis trend line-nya kan resistennya agak beda ya, hampir mirip lah ya. Nah, ketika itu mana yang jadi resistennya nih? Yang trend line atau yang supply area kayak tadi itu. Nah, kayak gini nih. Ini kalau saya gambar, Ini kalau kan, saya Pak, gambar itu garisnya bukan di situ, Mas, tapi di bawahnya. di bawahnya yang mana, Nah, turun Pak? lagi, turun lagi. Yang sampean gambar kuning itu turun lagi, Mas. Enggak, yang garis kuning itu. Nah, pas di atasnya itu, pas di atasnya biru itu, closing hari ini, closing kemarin tuh. Iya, berarti di harga 100 betul, ya, Pak. soalnya kan kalau kita lihat di di
candle seperti itu. 100 itu memang resisten sih, Makanya Pak. saya kadang-kadang bingung gini Mas, ngelihat resisten yang dipakai yang mana gitu. Karena kalau ngelihat yang candle yang paling panjang itu, setelahnya itu kan merah tuh, turun kan mentok di situ. Hijaunya juga eh, opennya di situ. Jadi itu saya anggap sebagai resisten. Nah, coba lagi Mas, turun nih. Nah, jadi di situ Mas. Nah, stop, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Lebih turun lagi berarti, Pak. 96 berarti, Pak. Nah, naik dikit. Nah, situ naik dikit. Kan garis hijaunya itu, Mas. Naik sedikit, Kan dia naik, kemudian dia koreksi merahnya kan area-area situ gitu. 98. Nah, betul. Di sini, Pak. Nah, maksud saya gini, Mas. Kalau misalkan seperti ini, saya menentukan resistennya yang mana ini? Trend line-nya itu atau yang apa namanya? Yang resisten sekarang ini. Kalau saya melihat ini resistennya sebagai trend line, berarti saya berpikir bahwa target saya masih jauh gitu. Tapi kalau saya berpikir itu resistennya adalah yang kuning ini, berarti dekat saya harus hati-hati. Kira-kira gimana Mas? Terima kasih Mas. Oke. Jadi kalau saya pribadi ya Pak, itu kembali lagi ke trading plan kita. Kita trading untuk apa? Untuk tujuan scalping, untuk tujuan day trade, atau untuk tujuan swing. Nah, kalau saya pribadi biasanya kalau untuk swing jangka panjang, itu di atas 4 minggu, itu biasanya saya abaikan Pak, support resisten seperti ini. Saya lebih cari trend line, kemudian saya cari support resisten atau demand area. Itu saya lebih seneng. Misal kayak ini ya Pak. Di sini ada demand areanya. Nah, saya lebih seneng cari-cari yang seperti ini Pak. Ini demand areanya. Nah, kalau kita tarik ke belakang, ini kan area ini pasti ini ya Pak. Nah, ini dia pernah jadi resisten kan Pak di sini. Nah, ini dia juga pernah kumpul-kumpul di sini, nggak gerak kemana-mana. Nah, ini biasanya demand area Pak. Saya seneng pakai supply and demand area karena lebih valid kalau menurut saya daripada kita kalau untuk swing ya Pak. Ini kalau untuk swing daripada kita memperhatikan sinyal-sinyal yang sekiranya sering muncul support resisten kayak gini. Nah, ini sebenarnya lebih cocok digunakan untuk day trade sih Pak. Untuk day trade sama untuk scalping. Jadi arrow ini cocok digunakan untuk day trade dan scalping. Tapi kalau kita untuk swing yang returnnya di atas 10%, nah itu biasanya kurang optimal sih Pak. Kalau menurut saya kayak gitu. Mungkin bisa dipahami Pak atau masih bingung jadi dengan penjelasan saya Pak? Kesimpulannya sebenarnya mau pakai trend line, mau pakai itu nggak masalah Mas ya, yang tergantung Nggak masalah Pak, sama saja style Pak. kita lah ya. Jadi tergantung Oke. trading plan kita Pak. Trading plan kita seperti apa, terus kita rencana mau hold berapa lama. Yang penting itu trading plan Pak. Terkadang kita analisa tapi kita nggak punya trading plan. Nah, itu sama halnya seperti kita buta membaca map Pak. Jadi kita tersesat di jalan terus kita tidak bisa membaca peta. Nah, anggap saja candlestick ini adalah peta perjalanan harga. Kita bisa tahu harga ini arahnya kemana ya, kita bisa lihat dari ini Pak, dari candlestick ini. Seperti itu. Jadi kita menentukan tergantung rencana kita mau trading lama atau trading cepat atau scalping yang singkat. Kalau scalping singkat kita tinggal memperkecil time frame aja Pak. Kita kecilkan time frame 1 jam. Nah, di 1 jam ini juga kelihatan polanya Pak, ada polanya juga. Nah, kita malah lebih enak kalau lihat di time frame kecil kayak gini. Itu. Atau mungkin kita bisa kecilkan lagi di time frame 15 menit. Nah, ini kita bisa lihat, oh arahnya seperti ini. Arah harganya itu. Nah, ini masih loading. Ya. Gitu Pak. Jadi tergantung trading plan kita mau trading plan seperti apa. Pakai MA juga bisa Pak. Tapi kalau MA itu menurut saya lebih cocok digunakan untuk melihat tren, arah tren. Betul.
Jadi kalau Bapak menggunakan MA sebagai support itu juga bisa, tapi menurut saya itu sangat berisiko, Pak. Berisikonya karena biasanya di area itu kan dinamis ya, Pak. Karena MA ambilnya dari moving average, dari rata-rata harga 20 hari terakhir. Kalau Bapak ambil MA 20 kan 20 hari terakhir, misal kita coba ya, Pak. Indikator kita gunakan MA moving average, kita atur untuk tanggalnya 20, kemudian warnanya kita ganti jadi biru. Oke. Nah, kalau kita di sini kan ini sebenarnya nggak bisa jadi patokan, Pak. Kalau Bapak berharap di sini mantul, kemudian ini kan turun, Bapak kan pasti takut terus cut loss, ya kan, Pak? Nah, Bapak akan dimainkan oleh market, Pak. Di emosional Bapak akan dimainkan oleh market. Tapi kalau Bapak menggunakan area support resisten, nah Bapak ini bisa tahu jebol di sini, berarti dia lanjut turun, Pak. Jebol di area ini di 98 ini, berarti dia lanjut turun. Nah, terbukti kan setelah dia jebol di 98, ternyata beneran dibawa turun sampai ke 80 berapa ini? 82. Gitu, Pak. Nah, kalau 82 ini sebagai support, dia bisa ditahan dan dia bisa mantul, artinya harga akan melanjutkan kenaikan, Pak. Kita bisa hold atau beli di sini. Nah, nanti kita tinggal tunggu aja profitnya berjalan. Seperti itu. Kita cari target selanjutnya di mana. Nah, kalau saya biasanya lebih seneng mengkombinasikan antara support atau resisten yang dari trendline sama dari horizontal, Pak. Horizontal itu yang ini, yang garis lurus ini, sedangkan yang trendline kan dari ini ya, Pak, dari garis yang samping. Lah, ini biasanya bisa kita jadikan sebagai resisten kuat, Pak, di area sini. Ini ada perpotongan antara trendline dan horizontal. Atau bisa kita sebut yang atas itu yang resisten minor gitu kali, Mas ya. Yang atas ini ya betul, Pak. Yang atas yang mayor ya. Yang atas yang mayor, kalau yang bawah ini minor, Pak. Iya. Jadi ini kemungkinan Senin masih bisa lanjut naik sih, Pak. Tapi nanti mungkin akan tertahan di area sini. Nah, cuman kita lihat lagi nanti gimana. Kalau dia bisa tembus di sini sampai penutupan dia tembus di sini, biasanya dia besoknya akan langsung naik lagi, atau mungkin dia turun lagi tapi tertahan di sini, di area sini. Nah, ini biasanya dia udah naik ke level selanjutnya, Pak. Jadi dia trennya naik lagi, melanjutkan tren kenaikan. Seperti itu, Pak. Kadang-kadang gini, Mas, kan ada yang ngajarin dia pakai MA-nya, ada mau EMA mau MA itu dia pakai 3, kan 5, Pak. Ada yang 5, 20, 50. Nah, dia ngajarin gini, ketika dia breakout di MA5, kita tunggu average-nya di MA20. Ketika turun lagi, average-nya di MA50. Dan kalau kita backtest, kadang-kadang, oh ya benar juga ya nih. Tadi Mas bilang kan memang dia sebenarnya MA itu kan hanya untuk mengetahui trend line ya. Tapi kalau di backtest kok bisa juga ya, kadang saya agak ragunya gitu, Mas. Wah, ya benar juga ya. Terus ada juga yang ngajarin beli ketika dia mendekati MA 200. Di backtest, wah benar juga ya. Jadi saya kadang-kadang agak bingung, ini MA ini untuk mengetahui itu atau... Tapi kalau yang Mas bilang, saya setuju lah. Maksudnya tergantung style kita masing-masing, Mas ya. Maksudnya kalau cocoknya di... Betul, Pak. Oke. Tapi kalau Aro tuh menurut saya lebih enak, Mas. Saya baru ngeh. Soalnya... Iya betul, memang lebih enak, Pak. Cuman kan gak semua user itu tahu, Pak, manfaatnya itu. Makanya ini saya breakdown supaya bapak-bapak itu bisa memanfaatkan menu ini lebih baik. Sangat jarang itu, Mas, terus terang aja. Gitu. Ya, saya kalau harian itu kan saya hanya lihat bid over aja, Mas. Nggak pernah lihat, hampir lah jarang itu ngelihat candle itu jarang. Kecuali kalau memang saya swing lah. Tapi kalau untuk harian itu saya lihat bid over aja, Mas, karena cepet-cepet. Tapi kalau tadi baru Mas bilang Aro, over memang lebih cepet sih. Lihat Aro, iya bener juga ya. Kalau ngelihat ini kayaknya lebih nggak terlalu ribet. Iya memang. Ada support resistennya, ngapain kita mikir susah-susah.
Kita nunggu aja di harga-harga support yang tadi Mas ya. Iya, betul. Sip, sip. Mungkin yang Bapak maksud ini ya Pak. EMA berapa tadi? MA 5 20 sama 20 sama 50 Mas. 50. Warnanya kita ganti. Nah, mungkin yang Bapak maksud seperti ini kan. Kalau dia harganya bisa tembus tiga-tiganya gini, artinya dia naik kan seperti itu kan Pak? Ya. Jadi kalau gini Mas, kalau Yang dimaksud kita beli pertama itu ketika dia breakout MA5. ya. Selama dia di atas MA5. Ini kan dia sukses breakout MA5 kan Pak ini. Ya. Di sini ini. Udah ininya agak bingung Mas, aku yang ketutup garis-garis yang lain ya Mas. Nah, ya dah. Saya Sip. hapus dulu Pak. Ya, CPRO itu kan hari pertama dia sudah breakout MA5 itu Mas. Iya Pak. Nah, maksudnya gitu Mas. Jadi kalau dia bilangnya kalau MA itu kan untuk yang follow trend itu kan. Selama dia MA5-nya Iya. nggak di break ya udah pegang aja terus gitu. Tapi kalau di break kayak gini Pak. Gimana? Kalau di break kayak gini berarti Bapak lepas. Enggak, kan nunggu di MA20 Mas. Average persiapan di MA20. Oh, nunggu di MA20. Berarti di sini Bapak lepas. Gimana? Di sini. Kalau udah kena ini kan MA20 Pak ini Nunggu biru. di 50. Berarti Bapak lepas di Tunggu sini. di 50. Break apa? Average baik Tunggu di 50. 50. Kalau di 50 ini Bapak beli atau jual Pak? Ah, itu jual. Itu Iya. jual. Padahal masih bisa naik Pak. Ya, tapi kan naiknya masih lama Mas. Maksudnya kan masih harus nunggu. Mungkin Iya. kita keluar dulu, nanti kita nunggu ketika dia golden cross. Oh. Berarti Bapak beli di sini. Seperti itu. Ya bisa juga sih Pak ini. Nah, jualnya di Itu itu, apa? kan Acuan. di dead cross-nya yang merah itu Mas, yang ketika dia menembus MA50. Ya. Yang ini kan Ya, Pak. betul. Keluar dulu. Nanti Iya. nunggunya kalau dia di golden cross itu MA5-nya nembus di 20. Nah, di situ. Ini Nah, di betul. sini Pak. Tapi Bapak nggak bisa dapat base Iya, price Pak iya. di sini. Nah, tapi kalau Bapak pakai support resisten horizontal, pakai demand area, Bapak bisa dapat base price Pak. Nah, itu Mas, tadi yang saya tanyakan. Saya kadang-kadang masih bingung mau itu sekarang contoh gini Mas. Itu belum terbentuk candle-nya Mas ya. Kan kita belum tahu itu dia Iya. apa namanya demand area-nya di mana kan belum tahu Mas kalau posisi kayak gitu. Kita backtest di belakang Pak. Di belakang ini kan sudah teruji Pak. Pernah dia lah ini dia pernah teruji juga di area situ kan Pak. Kenapa tidak yang di atasnya tuh Mas? Coba lihat Mas. Yang atas mah, Bukan, atas ini bukan tuh yang Pak. tadi itu Mas. Nah, coba dibesarin Mas. Nah, terus. Yang Nah, mana Pak? stop. Nah, atasnya tuh Mas. Kan ada yang Pucuknya bawah itu. Yang turun lagi. ini, Nah, kenapa nggak di situ? ini. Kenapa? Di sini sama Nggak di dengan atasnya Pak. Mas, atasnya lagi. Ini, Bawahnya lagi, ini. bawahnya lagi, bawahnya lagi, bawahnya lagi, Ini. bawahnya lagi. Stop. Nah, kenapa kita tidak berpikir itu menjadi apa dasarnya? Misalkan pada hari itu belum ada, Mas. Oke, anggap saja ini belum ya, muncul ya betul. Pak candlesticknya. Nah, Oke. kenapa? Tapi saya punya patokan di masa lalu Pak. Patokannya di masa lalu yang mana? Pertama, dari kenaikan rally ini, di sini dia ada harga tertahan Pak. Oh, Di sini. iya, betul. Base-nya itu Mas ya? Ini. Pertama, Rally, betul. rally Ini itu ya? base kecil Pak. Betul. Berarti di sini ada reakumulasi Pak. Iya. Oh iya. Ada reakumulasi di sini Pak. Nah, kalau kita tarik ke belakang lagi, ternyata di sini juga pernah bereaksi Pak di situ sama areanya. Iya. Nah, Sedangkan di atas tadi nggak ada Mas ya? nggak ada di atas. Tadi di atas kan nggak ada Pak Iya, ini. itu yang Gitu. Makanya kita perlu menarik backtest ke iya, belakang Pak. Kalau bisa kalau semakin panjang valid, Mas, ya? ini ya latar belakangnya semakin valid. Kayak CPRO ini kan udah lama ya Pak, lebih dari 5 tahun. Dia candlesticknya udah valid. Walaupun dia volumenya ini ya Pak kecil-kecil, tapi dia pernah juga tinggi harganya Pak. Oh iya ini. Nah di area sini kan dia juga teruji.
Makanya kenapa saya berani rekom CPRO dari bulan Desember saya Pak. Dari Desember saya rekom CPRO itu. Saya udah tak jual. Ya karena itu tadi. Nah di area ini kan dia berkonsolidasi terus kan Pak. Nah di sini. Nah kalau dia tembus dia lanjut turun Pak. Pasti lanjut turun. Tapi kalau dia bisa tembus sini pastilah naik. Kalau yang atas tadi nggak ada Area Mas ya? atas ini kan yang tadi. Area atas tadi kan resisten tadi kan Pak. Nah ternyata dia mantul juga Pak. Sering mantul di situ. Makanya di sini saya lebih senang pakai support resisten Horizontal. ini Pak. Betul, horizontal demand atau supply area Pak. Karena itu lebih valid menurut saya Pak. Karena kita kembali lagi ke pola pikir bandar Pak. Jadi bandar itu dia pasti ada area beli, ada area jual Pak. Nggak bisa sembarangan dia beli, nggak bisa sembarangan dia jual. Nah, anggap saja supply demand area ini adalah area jual dan belinya bandar Pak. Jadi bandar tuker-tukeran barang di situ. Tinggal nanti lihat aja yang kuat siapa, buyer atau sellernya Pak. Nah, gitu. Oh iya. Oke. Berarti yang saya miss di SCPRO tadi yang Mas bilang itu yang base-nya tadi itu ya. Betul Pak, base-nya itu Pak. Makanya kan saya pasang target ya lumayan tinggi di JPRO dan saya siap hold. Kalau dia turun saya nambah terus Pak, nambah lagi. Jual, Mas. Yang penting kalau swing itu kuat ini Pak, jaga Nah nafas Pak. itu. Jadi kita entry jangan langsung all in. Nah, kebanyakan orang swing yang salah di sini Pak. Pemula untuk belajar swing langsung all in. Saya dulu juga pernah kayak gitu Pak, all in. Tapi sekali rugi, waduh itu sakitnya. Oh, nggak bisa tidur Pak. Duitnya. Iya, betul Pak. Iya. Itu jadi kita cuma nunggu. Tapi kalau kita bisa jaga nafas, makanya kan saya bagi beberapa area ini ya Pak. Bentar, saya bagi, saya objek dulu. Bentar, speed drive ke analisis. 20. Bentar. Kita lihat yang tanggal 21. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Gak loading. Nah, makanya kan saya selalu membagi ini ya Pak, area cicil beli ini. Nah ini sebenarnya area untuk atur kita nafas Pak. Saya sudah riset ini, saya kan terjun di market dari 2017 ya Pak. Jadi saya udah lama bikin riset-riset, coba-coba metode-metode. Nah sebenarnya yang paling efisien itu kalau kita beli swing itu ya itu nyicil Pak. Jadi kita pakai pola pikirnya bandar. Nah, kalau Bapak mungkin kemarin ikut acaranya Pak Fir, mungkin ikut acaranya Pak Fir yang offline, itu Pak Fir kan selalu bilang, saya itu sukanya makan sedikit, tapi nambah terus-terusan. Sedikit-sedikit tapi nambah terus. Nah, itu sebenarnya Pak Fir udah kasih clue, bahwa mindsetnya kalau Bapak ingin cuan seperti bandar, Bapak harus makannya sedikit-sedikit tapi terus, nambah terus. Beli di bawah nambah terus. Kita nambahnya tentu nggak di area sembarangan Pak, kita nambahnya di area beli, di demand area tadi Pak. Jadi nggak sembarangan. Di support itu Mas ya. Betul, di support, kita belinya di support. Tapi pembelian harus dibagi rata Pak. Nah di PDF ini kan sudah saya jelaskan juga terkait ini ya Pak, money manajemennya. Jadi ini ada money manajemennya. Bapak bisa pelajari ini, terus kemudian dicoba aja nanti, dikalkulasi aja. Kalau saya biasanya di saham-saham yang volatile, yang saham-saham lapis 3 kayak gini, biasanya saya nggak porsi saya nggak banyak sih Pak, nggak sampai lebih dari 30% portofolio saya Pak. Karena kalau nyangkut ya salam gitu loh Pak. Itu. Makanya yang pertama kalau di market itu mindset Pak menurut saya.
Jadi mindset kita bagaimana mengamankan aset. Jadi kita jangan berpikir cuan dulu. Kita berpikirnya gimana aset kita aman. Itu. Kalau kita mikir cuan, ya tiap hari kita tertarik Pak lihat saham gorengan naik, goyang dompet naik 34%, ARA gitu, kita mesti tertarik Pak. Tapi kalau kita punya mindset, wah saya yang penting mengamankan aset, kita akan lebih selektif memilih saham yang layak atau tidak untuk dibeli Pak. Kayak gitu, makanya kan Pak Afir menyarankan kalau kita sebagai trader sebaiknya punya indeks pribadi Pak. Nah indeks pribadi itu adalah indeks yang memang benar-benar sudah kita pilih secara fundamental bagus, kemudian secara harga bagus, kemudian secara volume marketnya juga bagus Pak, artinya saham tersebut liquid. Nah itu baru bisa kita tradingkan Pak sebagai indeks pribadi seperti itu. Masih kalaupun kita nyangkut, kita bisa simpan di RDN lain. Nah ini tadi saya ketemu sama teman-teman di Kediri itu juga membahas terkait itu ya Pak, multiple RDN. Nah teman-teman di Kediri itu buat 2 akun Pak di RHB. Jadi akun syariah sama akun reguler. Tujuannya apa? Kalau Bapak punya 2 akun di RHB syariah dan reguler, Bapak pindah efek dari akun satu ke akun lainnya nggak kena biaya Pak, gratis. Tapi kalau Bapak dari RDN ke sekuritas lain, itu biasanya kena biaya 22.000 Pak. Nah itu makanya ini tadi teman-teman di Kediri sudah saya arahkan untuk ke sana. Kita coba pakai strateginya Pak Fir. Kita setting up ke strateginya Pak Fir seperti apa. Kalau saya pikir-pikir ya strateginya Pak Fir itu cukup logis sih Pak, menurut saya. Cukup logis dan cukup efisien seperti itu. Jadinya bisa kita gunakan. Kalau kita trading kan tiap hari kita trading scalping, kita untung, kita jual. Kalau misalnya nyangkut ya kita simpen aja. Kalau saya nggak tahu lihat lagi Mas kalau nyangkut pindah RDN lain gitu. Iya, tapi kalau di satu RDN biasanya malah mengganggu psikologis kita sih Pak. Kita lihat merah-merah. Betul Mas. Aduh, Jadi ini pusing saya sekali. RDN A gini misalkan. Kalau A itu saya trading terus tahu merah gitu, tak tutup Mas. Saya lihat buka RDN yang lain. Iya, Jadi itu, Pak. satu RDN itu saya pakai, nanti begitu ada ini tak tutup, saya pindah RDN lain terus gitu. Nanti lama-lama yang RDN pertama tadi sudah mulai hijau, baru saya trading di situ. Memang kurang pas sih, cuman menjaga psikologi aja biar nggak ngeliat merah terus itu. Ya nggak apa-apa sih Pak, kalau strategi tiap orang itu mungkin ini ya Pak, mungkin beda-beda. Tapi kalau menurut saya yang paling pas itu sebenarnya strateginya Pak Fir. Kalau kita nyangkut di akun trading, itu sebaiknya pindahkan ke akun swing Pak, atau investing. Itu prinsipnya Pak Fir. Jadi kita harus sering memindahkan saham Pak. Kalau kita nggak sering memindahkan saham, itu nanti kan akhirnya gini Pak, kita nggak bisa membedakan antara akun trading, akun swing, sama akun investing Pak. Nah nanti malah kacau Pak, ketika kita niat mau investing di akun A, ternyata ini juga ada portofolio untuk trading. Nah, kan akhirnya kacau gitu loh Pak, kita nggak termanage dengan baik. Strategi plan kita kurang bagus, kurang matang seperti itu. Jadi Itu yang gorengan campur ini strateginya Pak. Iya betul Pak. Kalau saya sendirikan Pak, akun untuk gorengan saya sendirikan, akun untuk apa? Untuk trading saham-saham blue chip lapis 2 saya sendirikan, untuk swing sendiri, investing ada sendiri. Seperti itu Pak. Oke, makasih Mas Adam. Silakan yang lain dilanjut. Seperti itu ya. Matur nuwun. Oke, sama-sama Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak sebelum ini, atau mungkin ada studi kasus lain. Kalau Cepro target terdekat di 102 sih Pak. Kalau saya pribadi menentukan di 102. Tapi kalau 102 ini bisa jebol, ini biasanya lanjut ke 116. Nah, kita bisa lihat di sini Pak untuk Cepro. Tadi kita pasang target 102 ya Pak. Memang saya pro itu nggak cocok untuk trading itu Mas. Bid overnya ngeri sekali itu. Ya itu memang untuk ini sih Pak, untuk menakut-nakuti retail sih Pak. Biasanya saham-saham yang bid overnya tebel itu justru
menurut saya itu Kayak friend tuh, kayak ini, friend Pak, itu. kayak Itu istilahnya. betul. Tapi kalau friend beda kasus sih Pak. Friend itu dia lebih ke ini sih Pak. Kayak dia nggak mau sahamnya di bawah naik Pak. Biasanya itu ada yang Akumulasi ya. menjaminkan ya menjaminkan untuk repo Pak biasanya. Biasanya untuk Tapi repo. kok volumenya nggak Udah. volume sisir tadi Mas kalau friend itu? Coba kita lihat friend ya Pak. Bisa jadi reponya selesai Pak. Nah kalau kita lihat di sini kan dia naiknya kenceng tapi volumenya kecil Pak. Nah ini bisa juga repo Pak. Jadi memang sahamnya nggak diperdagangkan, tapi harganya volatile cuma di bawah naik turun di area situ. Nah walaupun memang harganya naik turun ya Pak, itu bisa juga kayak Cepro sendiri sebenarnya juga repo sih Pak di ini Pak digunakan Iya, dulu untuk pernah utang repo juga itu Mas. sih. Ya saat ini masih repo juga sih Pak ini. Oh, masih ya? Masih repo masih repo Pak, dijaga di area 70 sampai 120 Pak. Gitu. Makanya harganya nggak akan naik lebih dari itu Pak kalau reponya belum selesai. Makanya saya berani kumpulkan CPRO di bawah 90 Pak. Tujuannya yaitu tadi supaya ketika reponya selesai, harapan saya ini nanti bisa naik Pak. Bisa naik karena kalau kita lihat fundamentalnya bagus. Terus prospeknya juga bagus Pak karena CPRO ini produknya kan ekspor Pak. Jadi dia ekspor kayak benih udang, kemudian hasil-hasil udang filet seperti itu. Ekspornya ke luar negeri, ke Timur Tengah, terus ke negara-negara Asia Timur seperti itu Pak. Nah, menurut saya prospeknya itu masih bagus Pak. Kalau untuk CPRO dilihat dari fundamentalnya. Nah kebanyakan dari kita kan trading yang dilihat kan cuma candlestick, indikator kan seperti itu Pak. Support resisten kan seperti itu. Nah sebaiknya kita sudah memulai ini ya Pak, mengubah mindset bahwa trading itu jangan hanya cuma melihat candlestick ataupun indikator. Karena bagaimanapun trading ini adalah bisnis Pak. Nah artinya kita membeli perusahaan. Jadi kalau kita membeli perusahaan kita harus tahu perusahaannya itu kondisinya seperti apa Pak. Jangan sampai kita menggantungkan uang kita dari candlestick ini Pak, dari indikator. Nah ini sangat berbahaya. Makanya kan Pak Fir pernah nge-share video yang itu ya Pak, namanya MACD terus bentar mana ya videonya. Coba saya cari dulu. Videonya cukup lucu sih Pak kalau menurut saya. Jadi memang kalau kita cuma mengandalkan indikator ataupun candlestick itu juga kurang baik Pak. Jadi tetap kita harus mengimbangi dengan fundamental bagus juga Pak. Tapi Mas, kan pernah Pak Fir nge-share itu. Ngapain kita belajar sampai mendetail seolah-olah sains roket. Kayak duitnya banyak aja. Orang duitnya miliaran oke lah. Tapi kalau duitnya cuma 10 juta, 100 juta, cukup baca bid over. Setiap hari cuan 1% untung bungkus. Ya, si pikir-pikir bener juga sih. Iya. Praktis maksudnya dalam hal praktis ya. Artinya kalau kita mau cuan hanya 1%, 2%, ngapain kita belajar sampai mendetail ini. Tapi ya bener kata Mas tadi, kita bisnis itu bukan hanya mengandung Iya. itu Jadi kayak doang. ini ya Pak. Kita lihat ini videonya. Nah ini kan dia pakai ATR stokastik. Sekali pukul sama bandarnya udah jatuh Pak. Ini kan dia geraknya ini. Nah ini dia pakai MACD, pakai moving average, RSI, stokastik, pakai ATR, sama bandar satu kali pukulan udah jatuh Pak. Makanya kan
kita sebenarnya ya itu tadi bener yang dibilang Pak Fir, kita tuh nggak usah ribet-ribet, trading itu bukan rocket science seperti itu memang betul yang dikatakan Pak Fir. Tapi kembali lagi, kalau Pak Fir ngajarkan kan kita beli saham itu seperti bisnis, jadi kita harus cari saham yang benar-benar bagus, yang benar-benar recommended seperti itu Pak, secara fundamentalnya bagus. Jangan sampai kita trading hanya mengandalkan candlestick. Makanya kan kalau kita nyangkut minimal kalau fundamentalnya bagus itu bisa kita simpen gitu loh Pak, buat investasi. Itu tujuannya Pak Fir. Pak Fir itu bagus Pak, edukasi. Saya masih kadang-kadang nggak gitu, masih ada. Kadang-kadang kalau sudah ngelihat running trade ada yang rame, saya lihat volumenya sudah breakout dari kemarin, udah saya masuk. Dari 2% langsung keluar. Jadi ya itu sama kata Mas itu. Kalau udah nyangkut ya meringis. Makanya kalau udah turun, wah udah keluar aja lah. SDMU itu kemarin saya kan lumayan Mas. Saya nggak ngelihat, terus terang saya nggak ngelihat. Begitu ngelihat, wih ini volumenya langsung terbang. Sama BP Mas. BP itu kan lumayan itu. 2 hari ARA kan. BP itu dari 50 jadi berapa itu. Jadi saya nggak ngelihat lihat tuh. Ini ngeri Pak, volumenya agak sisir. Nah, iya. Kan sekarang karena terus terang saya Indikasi kalau kayak gini kan saya nggak ngelihat fundamental Mas. Saya ngelihat iya. Begitu dia udah breakout hari sebelumnya, volumenya tinggi, saya berani masuk. Kan ngambilnya kan nggak banyak 2%. Tapi kalau BP ini kasusnya agak beda, saya bisa sampai 6 atau 7% lupa saya. Agak gede ini. Tapi kita nggak tahu loh Pak ini potensinya naik atau turun ini. Soalnya ini juga masih udah keluar saya. volumenya turun tapi apa harganya turun tapi volume juga masih besar. Berarti banyak yang jual minus ya? Iya, volume. Berarti kan banyak yang jual ini. Betul. Perlu waspada juga untuk BP. Kayak kasusnya ini Pak, CMPP. Oh iya. CMPP ini kan juga rame Pak kemarin. Nah, ini pergerakannya juga liar Pak ini. Tapi saya pribadi kalau di saham seperti ini ya kalau porsi kecil beranilah. Tapi kalau porsi besar saya nggak berani Pak, karena ini terkait keamanan aset. Ini nggak bisa buat jaminan. Tadi tak bilang MA itu kayak gini nih Mas. Dia kan breakout ini saya tunggu di sini, dia mantul kan. Jadi seolah iya Pak. Jadi support gitu loh. Nah ini sebenarnya fakta ya Pak. Ini fun fact-nya aja dari bandar-bandar ataupun dari konsorsium satu saham. Itu biasanya mereka punya patokan saham-saham indikator tertentu Pak untuk menarik simpati publik. Jadi dia memang sengaja membentuk ini, menggambar candlestick, membentuk pola, membentuk indikator supaya seperti ini. Gimana caranya itu sudah diperhitungkan Pak. Jadi mereka punya budget dana berapa, kita bisa membentuk indikator bentuknya seperti apa untuk menarik publik. Itu makanya saya pribadi itu kurang ini ya Pak, kurang saya dulu juga pengguna pengguna support resisten EMA Pak. EMA, MA itu saya dulu pakai. Sekarang saya sudah nggak pernah pakai Pak. Karena ya itu tadi saya tahu pola pikir bandar, pola pikir konsorsium seperti itu. Gimana pakai Pak? supply demand tadi ya. Betul Pak, kalau saya pribadi pakai supply demand karena bagaimanapun bandar itu punya tujuan awal dan tujuan akhir Pak. Nah itu yang kita cari, istilahnya kita jadi penumpang gelap Pak. Kalau kita sering keluar masuk kan kita terindikasi retail Pak. Tapi kalau kita masuknya ikut mereka di area demand, jualnya di area supply, kita dianggap teman mereka Pak. Apalagi kita pakai RHB. RHB itu broker, bisa saya katakan broker bandar juga Pak. Bukan broker retail. Jadi pergerakan kita nggak kebaca. Betul, kalau Bapak pakai Ajaib, Bapak pakai MNC, Bapak pakai YP, pakai Mirai, pakai iPod, itu pasti Bapak terbaca pergerakannya. Karena terindikasi retail pergerakan Bapak itu. Jadi ini sengaja Mas ya digambar sama mereka gitu kali ya. Sengaja Pak, sengaja. Di videonya Pak Fir pernah sih dijelaskan juga. Di kemarin acara juga dijelaskan juga Pak. Kalau saya ini, Pak Fir bilang sendiri, saya ini
bisa menggambar candlestick seperti apa, bisa saya menggambar indikator seperti apa yang saya mau. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ya untuk menarik partisipasi publik, untuk meningkatkan demand. Supaya beliaunya itu tidak berat-berat untuk menaikkan harga, Pak. Jadi beliaunya sudah beli di sini, beliaunya nggak usah berat-berat menaikkan harga, beliaunya angkat saja sampai sini. Nanti yang meneruskan ke atas ini retail seperti itu, pasar, market. Itu, Pak. Baru tahu sih. Jadi kalau kayak gini Mas, contoh kayak gini orang-orang pasti akan berpikir bahwa, oh ini sudah breakout ini. Iya, Breakout betul. mana? Breakout itu justru malah disengaja, Pak. Supaya menaikkan demand. Oh, begitu breakout Itu, makanya saya nggak diem senang aja beli. dia. Betul. Saya nggak suka, Pak, beli buy on breakout. Kalau dulu saya suka buy on breakout. Sekarang saya lebih suka buy on weakness. Saya akan tunggu di bawah, Aman, Pak. Mas, ya. Lebih aman, Pak. Makanya kan yang pertama mindset kita keamanan aset, Pak. Itu yang utama. Gitu. Itu, Pak. Tapi hal kayak gini kan nggak semua orang tahu, nggak semua edukator bisa mengedukasi seperti ini. Karena ya itu tadi, nggak semua edukator itu pelaku pasar. Kadang ada cuma edukasi aja. Kalau saya pribadi saya pelaku pasar, Pak, dari 2017. Jadi saya tahu seperti apa pergerakan market itu seperti apa, pola pikir bandar itu seperti apa. Apalagi setelah kenal Pak Fir saya lebih ini, Pak. Maksudnya pengetahuan saya terkait perbandaran itu lebih terbuka lagi. Terkait jadwal manggung dan lain-lain. Itu saya jadi tahu juga. Itu. Jadi begitu, Pak. Oke, Mas. Selama ini Siap. saya ngeliat, wih, breakout, masuk. Saya malah nggak berani, Pak, breakout, nggak berani ikut. Saya malah nunggu retrace, nunggu dia turun dulu ke bawah baru saya masuk, Pak. Makanya saya gunakan demand area tadi kan itu tujuannya. Untuk nunggu dia di bawah saya serong. Ada yang mau nanya lagi nggak, Mas? Kalau nggak ada, saya mau nanya lagi nih, Mas. Ya, monggo. Ini terkait Dengan tanya aja, Pak. psikologi, Mas. Gimana? Psikologi trading saya ini saya merasakan, saya dulu awal-awal itu saya target, Mas. Yang karena saya nyobain scalping itu, karena waktu saya kan kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Gitu. Jadi saya, Iya, Pak. yang penting hari itu minimal 20.000. Alhamdulillah tiap hari tercapai, Mas. 20.000 terus gitu. Nah, begitu saya sudah konsisten pakai uang kecil itu, saya tambah, Mas. Per hari itu sekarang akhirnya alhamdulillah 200.000. Nah, terakhir itu target seminggu saya ini bisa sejuta lebih lah, karena tiap hari kan 200.000 gitu. Nah, saya merasakan hari Jumat kemarin itu kok trading saya kok jadi ngasal ya. Artinya ngasal, saya tuh kayak ini, overconfidence. Karena saya merasa setiap saya beli, saya langsung untung kok. Dengan teknik yang tadi saya sampaikan itu, Mas, saya breakout, saya beli breakout, saya beli. Nah, ternyata hari Jumat itu saya masih cuan, tapi nggak banyak, sekitar 130-an ribu lah. Saya merasa ada overconfident, sehingga saya ngambil decision itu kurang pas menurut saya. Nah, terus saya nyoba ini, menurut Mas gimana? Kalau minggu depan itu saya stop trading dulu, biar biar cooling down, biar nggak terlalu overconfident seperti kemarin. Karena sebelumnya tuh enak, Mas, saya. Sebelumnya itu saya bisa ya 90% yakin lah yang saya beli itu naik. Makanya saya bisa cuan konsisten di atas 250.000 lah per hari itu. Menurut saya udah luar biasa itu. Nah, hari Jumat kemarin kok saya belinya kok nggak kayak kemarin. Jadi agak overconfident lah. Akhirnya kadang-kadang mengabaikan gitu, Mas. Gimana, Mas, menurut Mas? Oke, Pak. Saya izin jawab ya, Pak. Jadi kalau terkait psikologi trading, itu benar yang Bapak katakan bahwa kalau kita overtrade itu siapapun, entah itu Pak Fir ataupun siapapun pro trader sekalipun kayak Mas Bekti, itu juga sama. Kalau sudah overtrade, mereka pasti ngasal, Pak. Iya, betul. Tradingnya.
Itu manusiawi karena bagaimanapun kalau kita scalping itu kan butuh fokus yang tinggi, Pak. Butuh kecepatan tangan, butuh fokus. Nah, itu sangat menguras tenaga, Pak. Apalagi kalau Bapak sudah capek untuk mengamati market. Nah, biasanya Bapak merasa overconfident. Nah, overconfident ini adalah suatu bentuk ini, Pak. Suatu bentuk defensif, self defensif Bapak, self defensif diri kita supaya kita itu merasa aman. Karena saya gini aja mesti cuan betul. kok. Itu Mas, Nah, yang saya rasakan. Itu Pak, kalau saya katakan itu seperti ini sih, Pak. Kayak ilusi semu gitu loh, Pak. Kayak ilusi supaya kita itu nggak merasa lelah. Kita jadi bisa menurunkan fokus. Itu salah satu self defense, Pak. Jadi cara kinerja tubuh kita untuk menyeimbangkan diri seperti itu. Jadi ibaratnya kita itu disuruh berhenti sebenarnya, Pak. Jadi kita harus istirahat dulu. Kalau sudah capek seperti itu, baru nanti kita mulai trading lagi. Nah, tujuannya kan itu, Pak. Nah, kebanyakan dari kita tidak menghiraukan sinyal itu, Pak. Misal kita udah merasa overconfident, kita merasa percaya diri dengan ini saya bisa cuan kok. Nah, itu biasanya justru hati-hati, Pak, karena biasanya fokus kita justru turun di situ. Karena ya itu tadi, kita merasa seolah-olah wah, ini pasti cuan. Pasti tebakan saya bener. Nah, padahal market nggak seperti itu, Pak. Market nggak bisa seperti apa yang kita harapkan. Jadi kalau marketnya nggak sesuai ekspektasi kita, ya udah kita cut loss atau kita pindah ke RDN lain yang untuk investing atau untuk swing. Nah, gitu, Pak. Jadi kita harus disiplinnya di situ, Pak. Disiplin mengendalikan diri. Jadi kira-kira minggu depan ini saya harus istirahat atau gimana enaknya? Maksudnya nggak usah trading dulu atau gimana enaknya? Tadi saya rencana gitu, monggo Mas. kalau Rencana udah kalau dulu lah. Bapak mau istirahat ya monggo, kalau Bapak mau lanjut trading ya monggo, tapi saran saya kalaupun Bapak masih pengen lanjut trading, Bapak kurangi modal aja, Pak, pakai modal kecil dulu. Iya. Nah, jadi beli satu lot gitu ya kayak ini ya, Pak, mengobati tangan yang gatel kayak gitu, Pak. Kan kalau kita biasa seneng trading udah kecanduan kan gatel ya, Pak, nggak trading. Pada kayak orang merokok gitu loh, Pak. Kalau biasa merokok terus tiba-tiba berhenti merokok kan pasti gelisah gitu loh, Pak. Rasanya kayak nggak enak, kurang nyaman. Nah, itu caranya mengobati seperti itu. Itu termasuk ini sih, Pak, terapi psikologi juga itu untuk mengurangi kita supaya Apalagi kalau sudah lihat watchlist itu. ini naik terus semini mau tak beli padahal nggak usah. Naik lagi sebenarnya. Udah langsung tetap aja masuk. Nah, gitu Mas Heran. Oke, berarti Betul, kalau memang tetap trading, mending itu aja Mas ya. Betul, pakai dana kecil, pakai lot kecil, Pak, 1 lot atau 2 lot kayak gitu, Pak. Udah beli itu aja udah. Untuk mengobati kecanduan. Iya. Sip. Oke, matur nuwun, Mas. Ya, siap, Pak, sama-sama. Mungkin ada lagi pertanyaan, Pak, sebelum saya tutup untuk pertemuan kali ini. Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan ya, Pak. Mungkin untuk next pertemuan di minggu depan insya Allah kita akan membahas terkait scalping, Pak. Nanti yang mengisi materi rekan saya namanya Mas siapa? Dari Aceh. Mas Rizky Ramadan dari Aceh. Mas Madan dari Aceh. Itu beliau juara trading RHB tingkat mahasiswa nasional, itu juara 1 kemarin, returnnya 2 minggu itu 100% kalau enggak 50%, saya lupa, sekitar segitu. Itu pakai uang asli, Pak, pakai real money. Jadi memang benar-benar skill tradingnya mumpuni untuk scalping. Nah, nanti insya Allah di bulan depan kita akan materi bersama Mas Madan, Mas Rizky Ramadan. Nanti kita ada 2 sesi. Jadi sesi pertama itu kita materi teori dulu. Nah, nanti waktu live trade kita langsung live trade, Pak. Jadi langsung kita praktekkan teori yang kita pelajari terus langsung live trade. Jadi nanti tradingnya pakai RHB, Pak. Jadi nanti kita memanfaatkan fitur-fitur RHB untuk scalping. Siang berarti Mas ya? Itu nanti untuk
kalau untuk materi teorinya nanti bisa Iya, malam, Pak. oke. Bisa malam, tapi untuk live trade-nya tetap siang, Pak, karena kan marketnya buka siang, Pak. Gitu. Jadi nanti kita sesuaikan aja jadwalnya. Waktu puasa, Pak, itu nanti rencananya kalau bulan depan. Itu mungkin itu saja untuk informasi terkait pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini sekian, saya tutup. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak pada pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa membawa Bapak Ibu untuk lebih lagi dari cuan konsistennya, lebih koper-koper lagi seperti itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas. Izin di Ya, sama-sama, Pak.